Down syndrome merupakan suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom ke-21 dari 23 kromosom manusia. Seseorang berpotensi mengalami Down syndrome jika kromosom yang diturunkan mencapai 47, di mana normalnya terdapat 46 kromosom dalam setiap individu, yakni masing-masing 23 kromosom dari ayah dan juga dari ibu. Individu dengan Down syndrome, semua atau beberapa sel dalam tubuh mereka memiliki 47 kromosom, karena terdapat satu sel ekstra dari kromosom ke-21. Secara umum, IQ rata-rata anak Down syndrome adalah di bawah 50. Adapun masalah yang terkait perkembangan intelektual yang biasa dialami bayi dan anak dengan gejala Down syndrome ialah yang pertama, keterlambatan perkembangan motorik seperti belajar bergerak, belajar merangkak, belajar duduk, hingga belajar berjalan. Dalam kondisi ini, keterlambatan perkembangan motorik di atas dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan kognitif, bahasa, dan sebagainya, entah itu perkembangan motorik kasar maupun motorik halus. Yang kedua, keterlambatan perkembangan bicara dan bahasa. Bayi dan anak-anak dengan gejala Down syndrome akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembangkan kemampuan bicara dan bahasanya. Faktor yang menyebabkan anak Down syndrome. Yang pertama ada usia ibu hamil. Usia ibu saat hamil memang bukan penyebab Down syndrome, tetapi ini merupakan salah satu faktor risikonya. Down syndrome bisa terjadi di usia berapa saja saat ibu sedang hamil. Risiko mengandung bayi dengan masalah genetik termasuk Down syndrome dipercaya meningkat saat usia wanita mencapai 35 tahun lebih tua ketika sedang hamil. Karena sel telur wanita yang usianya lebih tua berisiko lebih besar untuk mengalami pembelahan kromosom yang tidak tepat. Yang kedua ada pernah melahirkan bayi Down syndrome sebelumnya. Wanita yang pernah mengandung bayi dengan Down syndrome memiliki risiko tinggi untuk melahirkan bayi selanjutnya yang juga mengidap Down syndrome. Hal ini juga berlaku untuk orang tua yang memiliki Down syndrome translokasi sehingga berisiko dapat berpengaruh kepada bayinya. Yang terakhir adalah jumlah saudara kandung dan jarak lahirnya. Risiko bayi lahir dengan sindrom Down juga bergantung pada seberapa banyak saudara kandung dan seberapa besar jarak usia antara anak paling bungsu dengan bayi tersebut. Hal ini dijelaskan dalam penelitian Markus Neuhauser dan Sven Krakow dari Institute of Medical Informatics, Biometry and Epidemiology di Universitas Hospital Essen. Karakteristik yang muncul pada anak yang mengalami Down syndrome dapat bervariasi, mulai dari tidak nampak sama sekali, tampak minimal, hingga muncul tanda khas. Penderita Down syndrome biasanya mengalami tubuh pendek dan puntung lengan atau kaki kadangnya bengkok, kepala lebar, wajah membulat, mulut selalu terbuka, ujung lidah besar, hidung lebar, dan datar. Pertumbuhan gigi penderita Down syndrome lambat dan tidak teratur, paras telinga lebih rendah dan leher agak pendek. Seringkali mata menjadi sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan. Penderita Down syndrome mengalami gangguan mengunyah, menelan, dan bicara. Penderita Down syndrome memiliki kulit lembut, kering, dan tipis. Ototnya lemah sehingga mereka menjadi lembek dan menghadapi masalah dalam perkembangan motorik kasar. Kondisi psikologis yang dialami oleh anak Down syndrome adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan atau daya pikirnya lambat dan kurang berkembang dan oleh karenanya mengalami gangguan belajar atau yang disebut dengan learning disability. Artinya, butuh waktu yang lama untuk memproses informasi dan mempelajari keterampilan baru. Untuk menguasai sebuah keterampilan, anak atau orang dengan Down syndrome harus mempelajarinya secara bertahap dalam langkah-langkah yang sangat sederhana. Lalu, anak Down syndrome rentan mengalami gangguan kecemasan. Salah satunya adalah melakukan gerakan atau perilaku yang sama secara berulang dan terus-menerus. Lalu adapun perilaku impulsif, yaitu langsung melakukan sesuatu yang diinginkan atau dipikirkan tanpa mempertimbangkan situasi dan konsekuensinya. Selanjutnya, suasana hati atau mood tidak stabil. Lalu adanya tidak jarang mengalami depresi, misalnya menarik diri dari lingkungan, tidak mudah bergaul, dan kehilangan minat pada lingkungan sekitar. Interaksi sosial setiap anak Down syndrome. Nah, interaksi sosial setiap anak Down syndrome itu sangatlah berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar serta dorongan dalam diri. Ada anak Down syndrome yang cenderung mudah berbaur dengan lingkungan sekitar, adapun yang tidak. Contohnya ketika di CCF, yaitu Cherry Child Foundation, kami bertemu dengan anak yang bernama Rizky. Nah,
Rizky ini mengalami Down syndrome. Nah, karakteristik Rizky sendiri yaitu ketika ia bertemu orang baru, ia cepat akrab. Oleh sebab itu, Rizky dapat dikategorikan anak Down syndrome yang mudah bergaul dengan lingkungan sekitar. Ada beberapa terapi yang cocok untuk anak Down syndrome. Yang pertama, terapi fisik. Jenis terapi ini penting di awal kehidupan anak karena kemampuan fisik merupakan keterampilan dasar untuk menunjang keterampilan lainnya. Terapi fisik bertujuan untuk membantu membangun dan meningkatkan keterampilan motorik, kekuatan otot, serta memperbaiki postur dan keseimbangan. Yang kedua, terapi wicara dan bahasa. Anak Down syndrome umumnya menyebabkan anak terlambat bicara. Tak hanya itu, beberapa anak pun mungkin mengalami sulit bicara karena kelainan struktur mulut atau lidah yang terjadi padanya. Untuk mengatasi hal tersebut, terapi wicara dan bahasa sangat dibutuhkan oleh anak. Terapi ini dapat membantu anak mengembangkan keterampilan komunikasi, termasuk percakapan, pengucapan, pemahaman, serta belajar mengingat kata-kata. Yang ketiga, terapi okupasi. Jenis terapi ini mengajarkan cara makan, berpakaian, menulis, menggunakan komputer, atau sekedar memegang suatu benda yang sesuai dengan kondisinya. Terapi okupasi dapat membantu anak Down syndrome untuk menemukan cara dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang keempat, terapi emosional dan perilaku. Jenis terapi ini mencoba memahami mengapa seorang anak bertingkah, menciptakan cara dan strategi untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan, serta mengajarkan cara yang positif dalam merespon situasi. Melalui terapi ini, anak Down syndrome dapat mengatasi masalah emosinya. Selain itu, orang tua pun bisa membantu anak Down syndrome dalam mengatasi masalah mental ini serta mencapai potensi penuhnya. Yang kelima, konseling gizi. Selain terapi-terapi tadi, anak dengan Down syndrome perlu menjalani konseling gizi. Konseling gizi dapat membantu anak dan orang tua untuk merencanakan pola makan anak yang sehat dan sesuai dengan kondisinya. Konseling ini diperlukan karena anak Down syndrome biasanya memiliki kelebihan berat badan atau overweight.